warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, kami dari CGP Angkatan 10 Kota Palembang. Dalam hal ini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang supervisi akademik coaching. Perkenalkan, nama saya Reno Lorian Chandra Wijaya sebagai observer. Saya Ade Septianti dari SD Pusri Palembang sebagai coach. Dan saya Pika Prasidiarmi dari SMA Negeri 7 Palembang sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Ade. Waalaikumsalam Pak Reno. Bagaimana kabarnya Bu Ade? Alhamdulillah Pak Reno baik Pak Reno. Gimana Pak Reno kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu Ade. Oke, sebelum melakukan kegiatan coaching, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bu Ade. Ini yang pertama yaitu rubrik penilaian. Pada saat proses coaching, coach dan coachee akan dinilai dan diamati sesuai dengan rubrik penilaian. Ya, Pak. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Seperti itu Bu Ade. Iya Pak. Bagaimana memberikan pertanyaan berbobot pada coachee dan juga bagaimana coachee menanggapi dan merespon pertanyaan. Nah, di sini ada 3 prinsip coaching yang harus Bu Ade kembangkan. Yang pertama itu kemitraan, yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi. Iya Pak. Nah, sebelum itu saya akan masuk ke pertanyaan yang pertama. Kompetensi apa yang akan Bu Ade kembangkan dalam proses coaching kali ini, Bu? Baiklah Pak Reno, kompetensi yang akan saya kembangkan pada saat proses coaching nantinya itu yang pertama kehadiran penuh. Kemudian yang kedua saya akan berusaha menjadi pendengar aktif dan juga saya akan mencoba memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching. Seperti itu Pak. Oke, bagus sekali Bu Ade. Kemudian pertanyaan kedua nih Bu, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik, yang ingin Ibu kembangkan lebih dalam lagi dalam proses coaching ini Bu? Oke Pak Reno, kompetensi yang akan saya kembangkan secara spesifik nantinya pada saat proses coaching nanti itu yang pertama menjadi pendengar aktif dan juga saya mencoba memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching sehingga coaching nantinya dapat menggali dan menemukan solusi dari permasalahan. Baiklah, kemudian yang ketiga, indikator yang bagaimana yang ingin Ibu Ade kembangkan dalam proses coaching kali ini, Bu? Baiklah Pak Reno, indikator yang pada saat coaching nanti mampu menemukan ide baru dan menemukan solusi atas permasalahan yang dialami dan bagaimana coaching dapat melakukan langkah-langkah yang dapat diselesaikan atas masalahnya itu sendiri Pak Reno. Oke, baik sekali Bu Ade. Mungkin demikian proses praobservasi yang saya lakukan kepada Bu Ade. Semoga proses coachingnya nanti berjalan dengan lancar tanpa hambatan. Oke, siap Pak. Terima kasih Pak Reno. Mungkin saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.
Bu Pika? Ini Bu Ade, saya mau membicarakan hal tentang pengajaran saya di kelas. Oke, silakan duduk Bu Pika. Oke, terima kasih Bu Ade. Gimana kabarnya Bu Pika? Alhamdulillah baik Bu sekarang ini. Ya, Alhamdulillah. Ya, gimana Bu Pika? begini Bu, saya itu kan mau mendiskusikan ya Bu. Selama saya mengajar di kelas ini, saya merasa kalau murid-murid saya itu kurang antusias dalam pembelajaran saya. Apalagi saya tahu ini pelajaran bahasa Inggris kan Bu ya, bahasa kedua bagi anak-anak kita. Nah, pada saat pembelajaran di kelas itu, ketika saya menerangkan, mereka tidak antusias. Nah, selanjutnya lagi, pada saat saya memberikan tugas ke anak-anak itu, hanya beberapa orang saja yang mengumpulkan. Kira-kira kalau kita data nih sekitar 50% yang bisa mengumpulkan tepat waktu. Sisanya untuk tugas itu saya harus menagih-nagih begitu Bu ke anak-anak. Oh, begitu permasalahan Bu Pika yang Ibu Pika alami. Oke Bu Pika, saya paham. Sebelum kita lanjut ngobrol, Ya. apa tujuan Bu Pika untuk berdiskusi sama saya Bu? Oke, tujuan saya berdiskusi dengan Bu Ade itu saya mengharapkan supaya nanti pembelajaran saya di kelas itu anak-anak menjadi antusias dan anak-anak bisa mengumpulkan tugasnya secara tepat waktu. Itu Bu harapan saya. Oke, ya. Sekarang Ibu, setelah Ibu pada saat proses pembelajaran, menurut Ibu apa yang membuat murid-murid tersebut bisa tidak antusias seperti itu Bu? Bentar Bu ya, saya analisa dulu. Oh ini Bu, ya saya rasa itu mereka merasa bahwa pembelajaran cuma membosankan. Satu, karena ini pelajaran bahasa Inggris Bu ya, sebagai bahasa kedua. Kemudian lagi gaya belajar saya atau gaya mengajar saya ke anak-anak itu monoton. Saya menjelaskan, kemudian anak-anak mengerjakan latihan, selesai. Jadi kayaknya saya merasa ini pembelajaran saya yang punya role, punya kendali ke anak-anak. Ya, jadi monoton kayaknya. Oh, sekarang Ibu sudah menyadari nih sekarang permasalahan yang Ibu alami karena Ibu kayaknya monoton dalam pada saat proses pembelajaran. Peserta didik atau murid-murid itu emang kurang antusias atau kurang suka. Terkadang memang kalau kita terlalu sebagai pendidik selalu monoton. Nah, menurut Ibu Pika nih, menurut Ibu Pika apa sih yang bisa Ibu Pika lakukan supaya peserta didik tersebut bisa antusias lagi Bu? Oke, kalau berdasarkan dari situasi tersebut ya, pembelajaran yang monoton sepertinya ini ya, saya ini hanya punya satu buku pegangan. Oh, berarti sumber belajar atau sumber untuk proses belajar itu cuma ada satu pegangan. Iya Bu. Ya saya cuma yang punya satu buku pegangan itu aja. Seperti itu. Iya. Padahal kalau kita pada saat proses pembelajaran harusnya banyak ya Bu ya? Oh iya. Jadi kira-kira nih kalau misalnya saya menggunakan nggak hanya dari buku yang dibagikan dari sekolah nih Bu ya, saya ambil dari buku yang lain atau misalnya saya ambil dari media pembelajaran yang lain. Kan kita tahu nih ya sekarang kalau misalnya anak-anak itu ini suka dengan IT. Nah bagaimana Bu kalau seandainya saya mengambil video pembelajaran itu dari YouTube? Bagus sekali Bu, saya sependapat. Benar sekali Bu yang Ibu katakan. Karena sekarang ini peserta didik kita ini tingkat digitalisasinya udah tinggi Bu. Mereka sangat bosan kalau seorang pendidik atau guru itu hanya menjelaskan secara ceramah atau monoton. Jadi kalau misalnya kita ada video pembelajaran, benar yang kata Ibu atau apalagi Ibu ngambilnya dari YouTube, itu mungkin bisa
menarik perhatian peserta didik kita, Ibu. Oh begitu Bu. Jadi kalau seandainya nih ya dari video pembelajaran selama ini saya itu menggunakan PowerPoint yang biasa. Oh, Bagaimana kalau misalnya saya menggunakan aplikasi yang lain? Boleh kan Bu ya? Supaya iya benar menarik. sekali Bu. Sekarang udah banyak Bu Iya, iya. aplikasi-aplikasi untuk pembuatan PPT yang menarik dari suara, gambar. Ibu juga bisa menggunakan aplikasi Canva untuk proses pembelajaran, untuk menunjang proses pembelajaran Ibu mengenai materi yang akan Ibu jelaskan seperti itu. Berarti diperbolehkan Bu ya kalau Iya. misalnya saya mengambil dari Oh, sangat Canva, sangat dari sumber yang ada dari diperbolehkan. YouTube dan teman-temannya itu. Iya, iya. Berarti Bu kalau misalnya melihat dari keadaan seperti ini, pembelajaran itu tuh bakal tidak membosankan Bu ya? Iya, pastinya Bu, kalau mereka sudah dihadirkan video pembelajaran yang menarik, pastinya murid-murid kita itu pasti fokus Bu, melihat penasaran apa yang akan diajarkan, mereka penasaran ketimbang Ibu hanya menjelaskan secara monoton di depan. Mereka akan menunggu ini akan ada apa sih seperti itu. Mereka akan antusias Bu. Iya. Berarti saya sudah tahu nih maksud saya ini. Iya, seperti itu. Ya, ya sekarang Ibu Pika rencana Ibu untuk membuat video atau mencari itu kapan Ibu bisa melakukannya Ibu? Berarti saya akan mengusahakan untuk membuat itu Bu, yang pasti yang paling mudah dulu Bu ya, kayaknya selain pembelajaran itu yang selain dari buku pembelajaran berarti saya lihat dari YouTube dulu Bu ya. Iya boleh sekali Bu. Baru nanti saya akan membuat PowerPoint menggunakan aplikasi Canva supaya anak-anak lebih tertarik dalam pembelajaran. Iya betul Ibu. Ya betul Ibu. Ibu juga bisa sembari Ibu membuat, karena pembuatan Canva pasti butuh waktu ya Ibu. Iya, betul. Iya betul Ibu. Benar kata Ibu. Ibu juga bisa melihat video di YouTube. Ibu download seperti itu terkait materi yang akan Ibu ajarkan di hari itu. Ibu, bagus sekali rencana Ibu. Kira-kira kapan Ibu rencana Ibu akan Ibu laksanakan Ibu? Oke, jadi rencana itu akan saya lakukan secepatnya nih Bu. Saya akan mencoba untuk mengaplikasikan pada kelas saya. Kemungkinan saya seharusnya menyiapkan materi setelah selesai sudah fix. Saya akan mencoba di kelas berikutnya Bu. Oke, Ya, bagus Ibu. supaya bisa saya uji coba dulu nih Bu. Iya benar-benar Bu, secepat mungkin ya. Iya. Bu. Oke bagus sekali. Setelah rencana Ibu itu sangat luar biasa, sangat bagus sekali. Nah sekarang Bu, komitmen apa Bu yang Ibu pegang dalam diri Ibu untuk melaksanakan rencana Ibu itu, sehingga rencana Ibu itu memang terlaksana dengan konsisten Ibu? Oke, jadi saya harus membuat pencapaian dulu, kemudian saya harus membuat rencananya dulu, Iya. kemudian dari rencana itu ke pencapaiannya apa nanti saya akan merefleksikan nanti bagaimana hasil dari pencapaian saya tersebut. Bisa. Betul sekali, luar biasa Ibu ya. Kita setelah punya rencana memang kita harus tanggung jawab Ibu rencana kita, sehingga proses pembelajaran kita berjalan dengan lancar seperti itu Ibu. Bagus sekali ya Ibu. Alhamdulillah Bu Vika sudah menemukan solusi dan ide-ide baru yang sangat menarik untuk peserta didik Ibu seperti itu Ibu. Iya, oke. Nah, jadi Bu Ade ya terima kasih juga Bu Iya, Ade ya, Bu, ya Vika. sarannya, jadi saya terbuka pikirannya selama ini kalau jadi saya pikir ternyata mindset saya nih yang harus diubah. Iya. Ya, lagi pakai teacher center. Iya benar sekali, kan udah terlibat iya dalam student pembelajaran. center sekarang ya Ibu. Iya. Bagus sekali ya. Ya cukup Ibu, apakah masih ada yang mau dipertanyakan Ibu Vika? Kayaknya udah jelas ini Bu Ade. Nanti kalau seandainya saya butuh bantuan Bu Ade, saya ngobrol lagi dengan Bu Iya Ade ya. silakan, saya dengan senang hati Ibu. Saya akan kita akan ngobrol-ngobrol kembali Ibu. Berarti untuk kegiatan ini
Ibu sudah menemukan solusinya ya Ibu Iya. Rika. Alhamdulillah. Semoga tujuan pembelajaran yang Ibu inginkan itu tercapai dan siswa-siswa mendapatkan hasil yang terbaik. Amin ya Rabbal Alamin. Ya baiklah Ibu ya, saya ada kegiatan Iya. di luar, saya pamit dulu Bu ya. Oh iya boleh Ya Bu. permisi ya Bu Iya, Rika. iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, makasih Bu Ade. Ya, saya izin dulu Bu ya, Iya. keluar ya. Ya. Aku yang pamit. 9. Oke, assalamualaikum Bu Ade dan Bu Vika. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak Rino. Oke, tadi sudah melakukan proses coaching ya Bu. Alhamdulillah Pak Rino. Oke, alhamdulillah ya. Berjalan lancar atau gimana Bu? Alhamdulillah lancar Pak. Oke, kalau gitu sebelum penutup nih Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bu Ade. Ya, Bu. Iya baik Bu. Bebas ya Pak. Oke, di sini apa saja yang sudah Ibu Ade lakukan pada saat melakukan coaching terkait dengan ketercapaian yang diinginkan, Bu? Oke, baiklah Pak Reno. Pada saat coaching bersama Ibu Vika, alhamdulillah saya sudah sesuai dengan alur Tirta, di mana sebelum percakapan dimulai atau proses coaching dimulai, saya menanyakan tujuan dari percakapan tersebut. Kemudian saya menggali pertanyaan atau memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga Bu Vika dapat menceritakan semua permasalahannya yang sedang dihadapinya, dan juga saya membantu Ibu Vika untuk menemukan ide baru, menemukan solusi atas permasalahan yang diatasinya, dan juga saya membantu untuk membuat langkah-langkah apa saja yang harus Bu Vika lakukan terkait permasalahannya seperti itu. Kemudian juga saya ikut membantu Bu Vika dalam bertanggung jawab atas rencana aksinya tersebut, sehingga Bu Vika dapat Bu Vika dapat menceritakan permasalahannya dan menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Oke, baik sekali Bu Ade ya. Di sini menurut saya sebagai observer ya Bu Ade ya, pada saat coaching sudah berjalan dengan baik berarti Bu, dan prosesnya sesuai dengan alur Tirta berarti ya Bu ya. Dan juga Ibu sudah berusaha menjadi coaching yang baik, menggali potensi yang Bu Vika ada dengan memberikan pertanyaan kepada Bu Vika, sehingga Bu Vika bisa menemukan solusi dari permasalahan yang Ibu Vika alami. Kemudian dia juga sesuai dengan prinsip-prinsip coaching yang tadi diwawancara seperti itu. Iya Pak. Kemudian kompetensi apa Bu Ade yang akan dikembangkan setelah melakukan coaching barusan Bu? Ya baik Pak Reno, kompetensi yang akan saya kembangkan, kemungkinan saya akan mencari referensi mengenai alur Tirta dan memahami proses alur Tirta dengan baik, sehingga pada saat saya akan melakukan proses coaching nantinya kepada rekan atau kepada siapapun itu, saya dapat melakukan proses coaching itu sesuai dengan alurnya dan dapat lebih baik kembali seperti itu Pak. Oke, terima kasih ya Bu Ade. Mungkin prosesnya sudah cukup Bu Ade. Terima kasih atas kehadirannya di ruangan saya ini. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin Pak. Baiklah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.